Selamat siang, Selamat Kak. siang. Sebelumnya, terima kasih karena telah hadir di pertemuan ini. Perkenalkan, nama saya Tio Pratama Putra Purba. Saya Nabila Ramadhanti. Saya Bintang Wiratnanda. Dan kami dari Universitas Tanjung Pura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen nih, Kak. Nah, sebelumnya mungkin Kakak boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Giska dari Bank Mandiri Pontianak. Oke, terima kasih Kak Giska karena telah menjadi narasumber kami untuk membantu kami mengerjakan tugas tentang lembaga keuangan yang memberikan kredit. Melalui wawancara ini, semoga tugas kami dapat terpenuhi dengan baik. Nah, mungkin untuk pembuka pertama, Kak, saya ingin bertanya nih, Kak. Dapat nggak sih Kakak itu menjelaskan posisi dan tugas Kakak terkait pengelolaan kredit di perusahaan bank ini? Oke, sebelumnya saya di bagian marketing generalis konstruktif dan tugas saya mencari nasabah di bagian kartu kredit, KSM, dan KPR. Oke, kalau saya boleh tahu nih Kak, sudah berapa lama sih Kakak bekerja sebagai posisi tersebut di bidang tersebut dalam perkreditan di manajemen risiko ini? Oke, saya bekerja selama kurang lebih 6 bulan. Keren banget. Ya, makasih. Menurut kakak nih, faktor apa saja sih yang paling sering menyebabkan risiko kredit di lembaga kakak? Nah, kalau misalnya faktor risiko kredit itu bisa dari nasabahnya sendiri ya. Contohnya misalnya setelah mereka melakukan peminjaman angsuran, mereka setelah sekian bulan gitu mereka berhenti kerja. Nah, itu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan risiko kredit. Apakah ada sektor usaha tertentu yang lebih berisiko mengalami kredit macet dan mengapa gitu kak? Nah, kalau misal di kredit usaha itu kita nggak pakai sektor usaha sih, jadi kita pakai payroll. Jadi payroll itu gaji yang masuk di Bank Mandiri. Jadi kita nggak ngelihat dari sektor usahanya. Gitu. Nah, terus bagaimana proses penilaian kelayakan debitur yang dilakukan di lembaga kakak? Nah, proses kelayakan debitur itu jadi sebelum nasabahnya kita naikkan datanya, kita cek dulu IDEP-nya. IDEP itu BI checking. Selama nasabah tersebut mengangsur sebelumnya, apakah ada call atau enggak. Nah, terus untuk dokumen atau informasi yang paling menentukan dalam menilai kemampuan bayar calon debitur itu apa ya kak? Dari KTP-nya sih pastinya kan kita cek tuh dari NIK-nya adakah angsuran-angsuran sebelumnya yang ada kredit macetnya atau enggak. Terus apakah pernah mengambil angsuran lain yang gagal bayar kayak gitu. Bagaimana peran monitoring lapangan dalam mendeteksi potensi kredit bermasalah? Nah, kalau misalnya monitoring lapangan itu jadi kita tuh ada kunjungan gitu ya ke instansi tersebut. Terus kita apabila ada beberapa nasabah di instansi tersebut yang macet, terus kita bakalan ngecek dulu tuh, di-review dulu nasabah-nasabah di situ. Nah, apabila mereka kolektibilitasnya lancar, maka mereka tetap bisa mengangsur di Bank Mandiri. Apabila mereka kolektibilitasnya banyak yang gagal bayar, nah biasanya kita stop tuh mitra ID-nya dengan Bank Mandiri. Gitu. Oke, mungkin sekian dari pertanyaan wawancara ini, Kak. Kalau misalnya ada kurang dari lebihnya, mohon maaf. Tapi overall, Kakak udah sangat membantu untuk pekerjaan kami ini, gitu. Mungkin untuk mengakhiri wawancara ini, kita bisa say hi ke kamera. Apa pelajaran paling penting yang Anda dapatkan dalam menangani kredit bermasalah? Nah, pelajaran yang paling penting itu ialah mencegahnya sejak awal, yaitu dengan mengecek kelayakan yang matang, rutin memantau nasabah, dan cepat tanggap begitu ada tanda-tanda masalah yang akan terjadi. Menurut Anda, apa yang harus ditingkatkan dalam proses manajemen risiko untuk mencegah kredit macet di masa depan? Nah, untuk mencegah kredit macet di masa depan itu, Bank Mandiri tersebut perlu meningkatkan akurasi analisis nasabah, rutin memantau kondisi mereka, dan bergerak cepat saat risiko sudah mulai terlihat akan muncul. Apa saran terbaik bagi institusi keuangan agar dapat meminimalkan risiko kredit? Nah, beberapa itu ada 8. Yang pertama itu memperkuat analisis kredit dan aplikasi data.
Yang kedua itu gunakan teknologi. Yang ketiga itu tetapkan batas risiko yang jelas dan hindari konsentrasi portofolio. Nah, yang keempat itu tetapkan batas risiko yang jelas dan hindari konsentrasi portofolio. Yang kelima, kelola anggunan yang dengan baik. Nah, yang keenam itu lakukan monitoring rutin setelah pencarian. Yang ketujuh itu tingkatkan kompetensi staf dan disiplinan kredit. Yang kelima, yang ketujuh, delapan itu lakukan penagihan dini dan restitusi bila perlu. Yang kesembilan itu terapkan tata kelola kepatuhan yang kuat. Dan apakah ada hal lain yang ingin kami sampaikan terkait resiko kredit dan penanganannya? Ya, dari hasil wawancara kami mengetahui bahwa payroll itu penting untuk menunjukkan peluang debitur berpindah ke bucket keterlambatan yang lebih buruk, sehingga bisa menjadi indikator awal risiko kredit meningkat. Ketika roll rate naik, lembaga perlu memperkuat penagihan, reminder, dan analisis kapasitas bayar, serta melakukan restrukturisasi atau tindakan recovery jika diperlukan, agar potensi kredit macet dapat dicegah dan kualitas portfolio tetap terjaga. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.